Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Nurnada Asmita, Stambu 083-2018-0067 dari kelas C5 Agribisnis. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tugas proposal metode penelitian agribisnis. Adapun judul proposal yang saya angkat yaitu Strategi Pengembangan Emping Melinjo di Desa Bontomaranmu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk peningkatan pendapatan. Latar belakang penelitian di Indonesia, melinjo merupakan tanaman yang tumbuh tersebar di mana-mana, serta banyak ditemukan di tanah-tanah pekarangan penduduk desa maupun penduduk perkotaan. Tanaman melinjo atau Genetum genemon L sebagai bahan baku utama emping melinjo merupakan tanaman yang memiliki banyak manfaat, di mana hampir semua bagian tanaman ini dapat dimanfaatkan. Emping melinjo adalah komoditas pertanian dengan nilai tambah tinggi. Komoditas menarik untuk diteliti karena prospek pasarnya cukup baik dan juga merupakan komoditas ekspor. Di Kabupaten Kepulauan Selayar, industri emping melinjo tersebar di Kecamatan Pasimarannu dan Kecamatan Buki. Sebagian daerah ini sudah menjadi sentra industri pengolahan atau pengrajin emping melinjo skala industri kecil atau industri rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan jangka panjang. Konsep strategi perlu dikembangkan mulai dari alat mencapai tujuan, kemudian akan dikembangkan menjadi alat untuk mencapai keunggulan, untuk memberikan kekuatan dan motivasi kepada stakeholder agar agroindustri tersebut dapat memberikan kontribusi secara optimal. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis akan melakukan penelitian mengenai strategi pengembangan agroindustri emping melinjo di Desa Bontomarandu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar untuk peningkatan pendapatan. Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalahnya yaitu: pertama, bagaimana strategi pengembangan emping melinjo; yang kedua, berapa besar pendapatan yang diperoleh pengusaha emping melinjo di Desa Bontomarandu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun tujuan penelitiannya yaitu: 1. Mengidentifikasi perkembangan harga emping melinjo di Desa Bontomarandu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang kedua, untuk menganalisis strategi pengembangan agroindustri emping melinjo yang berada di Desa Bontomarandu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Kemudian masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka. Adapun isi dari tinjauan pustaka yaitu: yang pertama, tanaman melinjo; kedua, emping melinjo; ketiga, strategi pengembangan; dan yang terakhir, analisis SWOT. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini dimulai dari emping melinjo, yang mana emping melinjo ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi kekuatan, yaitu rasa emping yang enak. Kedua, meliputi kelemahan, yaitu ketergantungan bahan baku. Sedangkan faktor eksternal yaitu meliputi peluang, yaitu banyak event yang menggunakan emping melinjo. Sedangkan ancamannya yaitu persaingan yang ketat. Dan kemudian dilakukan analisis SWOT. Setelah melakukan analisis SWOT, maka diharapkan terjadi pengembangan emping melinjo. Masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama, teknik penentuan informan. Penentuan informan menggunakan purpose sampling, yaitu teknik penentuan sampel yang disesuaikan dengan kriteria tertentu yang ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Yang kedua, lokasi dan waktu penelitian. Agroindustri rumah tangga pembuatan emping melinjo di Desa Bontomarandu, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar. Jenis data: peneliti menggunakan data kualitatif, di mana penelitian ini peneliti melakukan wawancara kemudian dijelaskan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Sumber datanya ada data primer berupa kuesioner dan data sekunder berupa penelusuran studi dokumen. Teknik pengumpulan datanya yaitu ada observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya, teknik analisis data. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu identifikasi faktor internal dan eksternal. Setelah itu, membuat matriks strategi internal dan eksternal. Selanjutnya, melakukan perumusan matriks SWOT. Setelah melakukan perumusan, maka terbentuklah matriks SWOT. Dan yang terakhir dilakukan yaitu analisis SWOT. Itulah tadi hasil presentasi tugas proposal metode penelitian agribisnis saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.